Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso, sudah 33 tahun saya berbisnis dan sudah lebih dari 15 tahun saya menjadi pembicara, public speaker, dan internal training untuk perusahaan-perusahaan. Nah, pengalaman saya selama 33 tahun berbisnis mulai dari jualan komputer, buka real estate, punya gift shop, saya punya 5 buah pendidikan institution, ya, program D1, program S1, program S2, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman selama 33 tahun berbisnis ini saya artikulasikan menjadi sebuah training atau pembelajaran yang mudah diserap, mudah dimengerti, dan mudah diaplikasikan di dalam kehidupan bisnis para peserta public seminar saya. Kami men-set up BWI atau Business Wisdom Institute dengan pemikiran maximizing people performance, karena saya memahami bahwa tidak semua orang itu sama. Apa saja yang saya lakukan di dalam training-training saya, materi apa saja yang saya pakai. Yang saya paling suka salah satunya adalah 5D MBA, di mana dalam waktu 5 hari saja kita memanfaatkan ilmu-ilmu mulai dari strategi, marketing, human resource, accounting, ya toh, bisnis model, semuanya dimanfaatkan dalam 5 hari saja dan membuat orang bisa memahami bisnis secara holistik. Di luar itu saya mengajar tentang inovasi. Nah, inovasi ini mulai dari design thinking, ya, lalu dengan Lego Serious Play, ya, dengan Blue Ocean strategi ataupun strategi bisnis lain, ya, yang memacu inovasi, ya. Ini juga kami banyak melakukan training. Di luar itu leadership, kepemimpinan, bagaimana memimpin sebuah perusahaan dengan baik, apa saja yang perlu di dalam kita memimpin mulai dari supervisor sampai CEO, ya. Saya juga membuatkan banyak program-program custom design untuk perusahaan, baik dari sisi motivasi, dari sisi technical, ya, ataupun dari sisi-sisi lain yang bisa memaksimalkan setiap individu di dalam perusahaan itu kalau kita sedang melakukan training untuk mereka. Mitra bisnis, saya percaya bahwa setiap individu dapat memaksimalkan dirinya mencapai sukses yang terbaik untuk dia. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Kami memulai produk Yati. 2016, kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya 7 Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisa sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lemtron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Oke, halo, ketemu lagi sama saya Visnu di acaranya Ngebis atau Ngobrol Enak Soal Bisnis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, tapi sebelum ngobrol ke sana, saya yakin teman-teman udah pada tahu bahwa Ngobrol Enak Soal Bisnis, nah kalau cerita tentang bisnis, ya udah tahu ya, Landmark itu bergerak di dalam bidang software. Software ready to use untuk para pebisnis atau pemilik usaha yang udah ready, sudah siap untuk go faster dan pastinya untuk mendigitalisasi usahanya, untuk mensistemasi usahanya juga tentunya. Oke, nah hari ini kita akan kedatangan tamu yaitu Pak Tanadi Santoso. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya mengenai CV-nya beliau. Beliau ini adalah Civil Engineering dari Fengchia University Taiwan,
MBA di University of Chicago, Executive Education di Leading Change at UC Berkeley, Leading Through Innovation at UC Berkeley, Strategic Marketing Management di Stanford University, dan juga Design Thinking Bootcamp at Stanford University. Lalu Digital Marketing Program juga di Stanford University dan Creating High Velocity Organization at MIT Sloan. Lalu Negotiation Executive at MIT Sloan, Maximizing Personal Productivity at MIT Sloan, Macroeconomic Executive, ini juga sama di MIT juga, Oxford Strategic Leadership Program, dan CKGSB atau Asian Global Leadership Program. Nah, beliau ini sudah punya sertifikasi. Wah, sertifikasinya banyak sekali teman-teman. Mulai dari Lego Serious Play Facilitator Certification, lalu Workplace Big Five Profile 4.0 Certification, Coaching, lalu Consulting Skill Certification, dan Gallup Certified Strength Coach. Nah, mengenai business activities-nya, wah, nanti teman-teman bisa lihat ya di YouTube. Sebelumnya kita mohon maaf terlebih dahulu karena YouTube kita ada sedikit problem di masalah koneksi. Jadi nanti akan ditayangkan siaran ulangnya besok ya, nanti akan kita upload. Nah, mengenai bisnis activity-nya, ini Pak Tanadi ini adalah di Micronet Computer dari sejak tahun 86. Lalu Pipiland, tahun 88, Widya Wisesa Computer di Balikpapan ini tahun 88, Harisma Wisesa Jaya tahun 90, lalu WEC Malang tahun 2002 di Bali dan 2005 di Madiun. Lalu mendirikan Business Wisdom Institute tahun 2005 dan Institut Asia Malang 2006. Wah, banyak sekali ya tentang education-nya. Mendirikan Sticky Indonesia di Bali 2008 dan mendirikan Sandler Training Indonesia di 2012. Nah, other activities-nya, beliau ini involved banyak sekali di public seminar. Saya yakin teman-teman juga yang udah pernah lihat, udah tahu. In-house training, consultancy and coaching for client, Radio Talk Business Wisdom di PAS FM. Lalu writing article and book review, dan terakhir beliau ini ternyata reading tarot for fun. Wah, senang baca kartu tarot. Kalau saya nggak bisa. Oke, nah jadi secara total beliau ini sudah 35 tahun di dalam bidang bisnis dan di 9 current companies dan 17 tahun public speaking dan corporate training. Nah, ini mengenai 17 tahun, nanti kita tanya ya lebih detailnya, beneran 17 tahun atau bahkan udah lebih gitu ya. Oke, Pak Tanadi sudah. Nah, ini dia. Halo Pak Tanadi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Wah, apa kabarnya nih Pak Tanadi? Baik-baik Pak, seneng aja hari ini bisa diundang ngobrol dengan Markom. Terima kasih atas kepercayaannya. Sama-sama Pak Tanadi. Oke, barusan saya udah perkenalan nih Pak Tanadi. Barusan udah perkenalan mengenai Pak Tanadi. Wah, banyak sekali tuh. Kalau ngomong ini teman-teman yang nonton nih, segudang ya pengalamannya. Iya. Jadi age is defining yourself gitu. Udah melalui banyak sekali nih perjalanan. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih Pak Tanadi mengenai Pak Tanadi sendiri. Saya perkenalan cukup oleh Wisnu. Kalau nambahin mungkin penting itu saya baru aja dari kepala 5 menjadi kepala 6. Baru beberapa hari yang lalu. Jadi kalau kepala 6 artinya umurnya ya Pak ya. Jadi umurnya nggak apa-apa. Orang Jawa bilang TWN. Kalau STW itu setengah tuwek. Kalau NTWN itu tuwek. Ya, jadi terima kasih udah diundang. Ya, saya kelebihan dan kekurangan saya itu cuma satu, nggak pernah ikut orang Pak, jadi nggak pernah tahu rasanya jadi karyawan. Itu mungkin juga sesuatu yang baik, tapi juga sesuatu yang buruk ya. Jadi nggak pernah tahu bagaimana rasanya dimarahi bos. Oh, ada satu bos saya, yaitu sang istri. Tapi sudah sekian tahun, 35 tahun saya berbisnis ya. Sudah startup lebih dari 20 company kira-kira. Saat ini mungkin masih memanage 7, 8 gitu ya, tapi kan kebanyakan di-manage oleh teman-teman yang lain, saya cuma bantuin liatin. Pekerjaan utama saya sekarang trainer, jadi ngajar gitu. Jadi kalau darahnya orang ada yang A, B, O, darah saya T Pak, trainer dan teacher. Itu aja. Trainer dan teacher. Mantap. Jadi kalau ditanyain, Pak San, pekerjaan Bapak itu secara utama apa sih? Saya bilang trainer. Trainer itu gimana sih
menginspirasi orang dan menunjukkan jalannya. Itu menurut saya, dari kacamata saya. Kenapa saya merasa senang jadi trainer ataupun jadi guru? Mungkin semua itu diilhami oleh orang tua ya. Kalau orang tuanya dokter, anaknya dokter. Kalau orang tuanya dokter gigi, anaknya dokter gigi. Kalau orang tuanya pedagang, anaknya pedagang. Nah, ayah saya dan ibu saya ini dulu guru. Jadi ayah saya itu guru SMA berpuluh tahun, ibu saya itu pedagang. Jadi saya jadi pedagang yang kebetulan jadi pembicara. Halo teman-teman sekalian, terima kasih sudah banyak hadir ya. Banyak teman-teman yang hadir. Iya, ini banyak sekali nih Pak yang hadir nih Pak. Itu alasan menarik sebenarnya kenapa saya tertarik dengan dunia pendidikan ya. Saya merasa bahwa dunia pendidikan itu satu-satunya tempat di mana kita bisa merubah manusia. Jadi kalau Nelson Mandela pernah bilang, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Itu menarik. Jadi edukasi itu adalah satu-satunya senjata paling hebat yang Anda bisa pakai untuk merubah dunia. Anda bayangkan, anaknya seorang petani, dia kuliah dengan baik, dia jadi menteri, ya kan? Kalau tanpa pendidikan yang baik, mungkin dia tidak akan jadi menteri, tidak punya kesempatan itu. Gitu. Tapi kesempatan itu menjadi timbul karena apa? Karena dia mengalami sebuah pendidikan. Ini menarik menurut saya. Jadi pendidikan ini merupakan sebuah platform yang seperti kalau ada naik lompat bisa lari kemana ya. Oh, orang lompat, ada yang lompat di tempat terus. Tapi dia begitu lompat, dia bisa naik ke tempat yang sangat jauh. Banyak sekali cerita-cerita hebat menurut saya yang terjadi karena seseorang itu mengalami pendidikan yang luar biasa. Tapi banyak juga yang merasa pendidikan itu tidak ada gunanya. Ya, jadi banyak juga yang pendidikan tidak ada gunanya. Karena itu mungkin ke belakang ini saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan, baik di Awareness Education Center untuk pendidikan 1 tahun, ataupun di Institut Asia untuk S1 dan S2, dan di Stiki Indonesia bersama Pak Mademuku. Yang terjadi apa sih? Menurut saya kalau kita masuk dalam dunia pendidikan yang bagus, manusia itu mampu berubah. Dan dari situlah value dari pendidikan itu terjadi. Nah, kesempatan yang hebat sebenarnya di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia itu kuliah itu sangat murah. Ya, Anda masuk S2. S2 itu berapa sih? 30 juta, 40 juta, 25 juta, 50 juta. Yang mahal 100 juta atau 150 juta itu yang mahal sudah. S2 ya, lengkap ya. Anda pergi ke Amerika, saya mengambil di University of Chicago dulu tahun 2001-2002, itu 75.000 US, 1,75.000 US. Sekarang berarti 1,2 lah ya. Itu untuk 1 tahun setengah. Hari ini Anda masuk ke Stanford, ke Harvard, kemana 1 M minimal itu ya. Artinya memang pendidikan di sana mahal. Pendidikan di Indonesia ini masih murah, sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu yang baru, kita mau belajar, mungkin pendidikan merupakan sebuah sarana yang menurut saya sangat powerful di dalam kehidupan ini. Contoh, Anda nggak bisa menjadi barista. Anda belajar menjadi barista. Contoh aja ya. Ini bukan ngomong S1, S2. Begitu Anda bisa, Anda jadi terkenal, jadi hebat, jadi punya cafe shop, gitu, misalkan. Jadi saya merasa pendidikan, training, kuliah itu merupakan sebuah platform yang mampu membentuk manusia menjadi lebih hebat. Itu pikiran saya, Wisnu. Oke. Platform yang membentuk manusia menjadi jauh lebih hebat ya. Jadi sebenarnya tuh basically kenapa sih sebenarnya kok Bapak itu bisa tertarik gitu ya sama dunia training, sama dunia pendidikan gitu ya? Karena itu bisa merubah manusia itu sendiri ya? Sebagian mungkin karena orang tua ya. Mungkin karena kita itu kan dibentuk dari 3L. Lahir, latih, lingkungan ya. Lahir itu berarti punya bakat atau tidak. Latih itu berarti di kuliah atau belajar, lingkungan itu bisa sekeliling. Anda bayangkan ketika malam pulang, lalu sama ayah duduk, sama ibu duduk. Ayah bilang, wah aku tadi mentraining orang, wah muridnya jadi pinter loh. Masuk ke dalam benak kita tanpa sadar. Sebaliknya kalau bapaknya dokter, anaknya dokter bilangin, kamu tahu nggak, orang tuh penyakit bisa begini, masuk di dalam benaknya penyakit. Jadi kenapa kalau Anda pelajari, orang itu kebanyakan punya profesi yang mirip dengan orang tuanya. Karena meja makan. Karena kalau malam kita duduk meja makan, diskusi di situ terjadi. Lingkungan ini membentuk kita. Ketika orang di rumah lalu ketemu dengan orang tuanya, lalu ibunya atau ayahnya bilang, kamu tahu nggak, tadi aku beli ini, harganya 7 juta, aku jual 9 juta, cuan 2 juta, cuan 2 juta. Nah ini masuk ke dalam benak, cuan 2 juta. Jadi menarik buat saya, karena itu
lingkungan itu jadi penting. Karena itu kalau kita berkumpul dengan orang-orang, saya kasih contoh yang gampang aja. Kalau teman baik Anda 5-5-nya merokok, kemungkinan besar Anda ikut merokok. Ini contoh ya. Tidak selalu, tapi jadi kita selalu terpengaruh oleh 5 teman baik kita. Itu yang mempengaruhi kita. Bahkan ada sebuah insight yang lucu. Dia bilang sebetulnya kekayaanmu itu sama dengan rata-rata 5 sahabat terbaik. Mantap. Yang lebih miskin. Bener enggaknya itu masih argumentatif. Tapi itu menunjukkan bagaimana influence-nya lingkungan. Jadi kalau tadi saya bicara training itu adalah latih, kalau lingkungan itu environment kita, yang satunya L itu lahir, nggak bisa diapa-apakan. Karena itu saya merasa tertarik dengan dunia training dan pendidikan. Saya merasa dunia ini, apalagi sekarang saya banyak melakukan training untuk perusahaan besar, untuk korporasi, untuk beberapa ya, untuk BCA digital, Astra Honda Motor, terus banyak macam lah ya. Besar. Kenapa saya melakukan? Saya merasa bahwa ternyata mereka ini menjadi hebat karena dilatih, dididik, ditraining gitu. Otomatis Anda bisa bayangkan sekarang ya, contoh. Anda bisa bayangkan nggak seorang pemadam kebakaran tidak pernah ditraining memakai mesinnya? Datang ada kebakaran, mobilnya jalan, gimana caranya? Nggak tahu gitu, habis rumahnya ya. Kalau seorang pemadam kebakaran, seorang dokter, seorang teknisi, seorang tukang bikin las, semua di training. Kenapa pebisnis itu tidak di training? Menarik. Ya gitu aja. Ya sama dengan pemadam kebakaran tidak diajari cara memakai pemadamnya, lalu tiba-tiba ditaruh di tempatnya pemadam kebakaran, lalu ada api. Wah, cara pakai airnya gimana? Nah, pelajari sendiri, kan ada kerannya. Coba kamu cari. Gitu. Nah, nututi gitu ya. Kita dalam dunia bisnis sering membiarkan anak buah kita tidak di training, tapi disirahkan jalan aja. Padahal itu berbahaya banget. Karena kita tidak memahami keadaan di lapangan dan kita disuruh mengambil keputusan berdasarkan intuisi yang sering salah. Itu sih Mas Wisnu pendapat saya, kenapa saya suka dengan dunia training dan pendidikan. Oh, oke. Sambil Wah. ngopi gelas ketiga ini. Wow, hobi ngopi ternyata. Oke, Ya, nah halo, saya mau say hi dulu nih Pak Tan. Ya, Sama silakan. teman-teman semua, halo teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan untuk tulis di sini di chat di Instagram. Jadi nanti kita akan ambil beberapa pertanyaan yang memang teman-teman tanyakan sambil berjalan ya. Oke, nah lalu Pak Tanadi, ini kan ngomong-ngomong nih tentang training ya, tentang dunia pendidikan. Nah, ini kan sebetulnya kalau tadi Pak Tanadi cerita ini kan banyak sekali ya tentang perusahaan-perusahaan besar ya, tentang bisnis-bisnis besar, mulai dari BCA, Astra gitu. Nah, menurut pandangan Pak Tanadi sendiri nih, kan sekarang ini lagi pandemi nih, bahkan sekarang ini trennya lagi naik nih di Jakarta dan di Bandung. Kebetulan tempat tinggal saya semua lagi. Nah, dampak pandemi ini di bisnis ini sama kehidupan ini seperti apa sih pandangan Pak Tanadi sendiri, Pak? Kalau bicara pandemi ini sesuatu yang menarik menurut saya nih ya. Kita bicara sisi jeleknya dan baiknya, dua-dua sisi ya. Tapi pandemi ini memberikan riset. Riset itu kalau Anda masih main komputer zaman dulu, ada kontrol alternate delete. Layarnya mati, jalan kali. Atau kalau pakai handphone, di power off dulu, restart ya. Menurut saya, pandemi ini mempunyai dampak riset yang luar biasa. Secara dunia. Jadi, mulai dari ekonomi dunia, ya, finance dunia, keadaan travel, kapal pesiar dan seterusnya, semua yang sifatnya global itu kena pengaruh yang luar biasa. Dari skala yang agak kecil lagi, skala mikronya company ya, perusahaan kita gitu ya, itu juga mengalami perubahan yang sangat mendasar ya. Jadi kalau Anda lihat sekarang itu kita nggak bisa keluar-keluar, berarti bandara sepi. Pesawat terbang sepi, travel agent sepi, ya, hotel sepi, ya. Ini contoh ya. Tapi mungkin pengiriman barang gampang, ya. Supply chain jadi lebih mudah. Orang pesan banyak hal lebih bawah. Ini contoh ya. Jadi perubahan secara ekonomi ini juga sangat luar biasa. Mall-mall tutup, ya kan. Nah, ini dampak pandemi ini merupakan sebuah restart track gitu ya, mati jalan lagi gitu ya. Nah, ini berdampak luar biasa terhadap global dan terhadap company dan yang paling penting terhadap individual, terhadap Wisnu, terhadap Tanadi gitu ya. Semua ini akan berubah. Saya itu dulu 60% hidup saya di langit. Maksudnya di perjalanan, saya tidak di langit saja. Karena apa? Traveling. Saya 1 bulan 6 kali ke Jakarta, 5 kali ke Jakarta, ke Bandung, kemana-mana. Sekarang saya sudah 1 tahun 2 bulan tidak terbang sama sekali.
ya. Oh. Jadi ini contoh aja. Jadi secara individu ada stres tapi ada kedamaian juga. Ini contoh bagaimana perubahan-perubahan itu secara mendasar berubah sama sekali. Nah, selama masa pandemi ini, menurut bukunya Pandemic Inc, ada 8 perubahan besar. Yang pertama, orang mencoba self-sufficient, mencukupi diri sendiri. Yang kedua adalah analytics, komputer itu semakin berdasarkan analisa. Jadi kalau seperti juga landmark ya, jadi mikirnya selalu pakai analytics ya. Lalu yang ketiga, virtualisasi. Semuanya virtual, meeting kita juga virtual. Dan yang keempat, automation. Semuanya diautomasi. 3 elemen digital ini termasuk dalam 8 hal yang lain. Yang lain bukan 3 ini apa? Likuiditas bisnis berubah, government akan menjadi jauh lebih powerful, ya. Desentralisasi dalam bisnis terjadi dengan lebih hebat. Dan yang terakhir, exponential thinking. Jadi artinya, kita itu sekarang pemikirannya tidak lagi secara rata begitu, tapi eksponensial. Saya kasih contoh yang gampang. Apple itu butuh 42 tahun untuk menjadi $1 triliun company. Dari nol ya, naik company. Tapi pada masa pandemi dalam 20 minggu, $1 triliun menjadi $2 triliun. Gila ya. Itu adalah sebuah exponential thinking dan sebuah perubahan yang mendasar banget dalam kehidupan manusia. Ini contoh. Jadi itu 8 hal itu berubah dengan sangat drastis. Akibatnya apa? Di masa depan, kebanyakan terjadi hibrid. Training itu hibrid, meeting itu hibrid. Kalau saya mau ketemu Vishnu daripada jauh-jauh, ada di Jakarta ya Mas? Jakarta? Sekarang kebetulan saya lagi di Manado. Nanti besok mau ke Balikpapan nih. Nah, ya, mau ketemu kan susah. Sekarang gampang. Bisa online tinggal Zoom keluar. Atau tinggal kita pakai IG Live. Ini perubahan-perubahan yang menurut saya mendasar banget dengan adanya pandemi. Begitu pandemi ini berubah, yang saya pikirkan next-nya ini apa? Jadi mungkin selama pandemi, nah kebetulan selama pandemi ini saya mereview buku 262 buku review. Hampir tiap hari, selama setahun. Saya dapat nguri untuk orang dengan review buku terbanyak di Instagram. Nah, saya terakhir ini mungkin membaca lebih dari 10 buku yang berkaitan dengan pandemi ini apa dan ke depan bakal terjadi apa. Ini menarik banget ya. Pertanyaan paling sederhana aja. Nanti di depan itu gap antara kaya miskin menjadi lebih buruk apa menjadi lebih baik? Maksudnya gapnya dulu kan gini kan, menjadi lebih jauh atau menjadi lebih dekat? Itu gimana? Pertanyaan aja. Menurut saya kayaknya makin dekat sih. Soalnya orang udah mulai pada melek gitu, mendadak semuanya. Makin jauh. Yang dekat makin jauh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Jadi itu ada risetnya, ada datanya oleh Sakaria, orangnya CNN. Nah, menarik. Jadi kelihatannya nanti di masa setelah pandemi, barang yang laku itu yang lebih mahal dan yang jauh lebih murah. Bisa paham maksud saya ya? Jadi kalau Anda jualan, katakan jualan sebuah dompet. Ketika Anda jualan dompet, maka Anda harus jual yang paling murah atau yang mahal sekalian. Gitu. Jangan ditanggung-tanggung. Ini contoh. Jadi kita melihat tren-tren dunia ini bergeser dengan sangat signifikan. Kita perlu untuk melihat itu supaya dalam bisnis kita di masa depan akan menjadi jauh lebih baik daripada sekarang. Mungkin itu. Ini ada banyak pertanyaan kayaknya dari sebagian dari teman saya. Silakan. Yes. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Katanya, cara jitu, yang paling pertama cara jitu, jaga semangat agar stabil dan tidak drop ini. Wah, ini sepertinya tadi ada pertanyaan ini ya. Ya, jadi bagaimana untuk menjaga semangat? Jadi saya lihat sekelebet juga jalan gitu. Saya mau naikkan nggak bisa nih, nanti hati-hati begitu dinaikkan. Tulisannya bisa dinaikkan sedikit supaya tulisannya supaya lebih gampang dibaca. Tapi gini, jadi saya tadi ada semangat, ada enggak ya, udah hilang. Iya. Jadi gini, nggak apa-apa deh, saya bisa aja menjawab. Jadi saya jujur setelah pandemi setahun terakhir, saya tiap pagi bangunnya jauh lebih pagi, tidurnya lebih malam, bekerjanya lebih keras. Nah, kenapa begitu? Saya merasa perubahan ini akan mendasar dan 3 tahun lagi kita akan menoleh ke belakang dan lihat, wah, di waktu pandemi kenapa aku tidak melakukan A, kenapa aku tidak melakukan B. Itu menurut saya. Jadi kalau cara kita untuk menjaga semangat supaya tetap tinggi, itu ada beberapa cara. Yang paling bagus kalau itu dari dalam kita. Jadi internal motivation. Jadi motivasinya dari internal, dari dalam, bukan dari luar. Kalau diceritain sama Pak Tanadi, oh semangat Pak, semangat, 3 hari lagi hilang, gitu ya.
Kalau disuruh, Coca-Cola ya, saya jodrok semua, tapi seminggu lagi hilang. Itu umum. Kenapa? Karena Anda membawa energi itu dari luar. Begitu diinjek dari luar, Anda semangat. Kalau injeknya dari dalam, seorang sahabat saya di luar kota itu cerita, temannya dia itu rajin banget kerjanya, hanya karena satu alasan, yaitu ingin menaik hajikan kedua orang tuanya selagi sehat. Dan itu menjadi elemen di dalam hatinya yang membuat dia bergelora dan bekerja non-stop. Nah, saya tidak tahu di dalam diri Anda punya elemen apa yang mampu mengedrive Anda menjadi jauh lebih powerful dalam kehidupan Anda. Ya. Jauh punya internal driving factor yang kuat. Begitu driving factor Anda dari dalam, itu akan very powerful, Pak. Dari dalam apapun mau ya. Tapi kalau eksternal driving power di insentif, Mas Wisnu kalau mau kerja keras nanti aku kasih bonus besok 2 juta rupiah. Wah, seneng. Begitu bonusnya hilang, berhenti. Ya. Tapi kalau dari dalam itu akan membuat kita berubah sama sekali. Kenapa? Karena driving factor kita justru terjadi dari dalam. Itu mungkin yang penting ya. Tentu yang lain adalah bagaimana kalau misalkan Pak, saya ini semangat kalau lihat seminar, Pak. Kalau sudah itu 2 minggu lagi hilang. Ya udah tiap 2 minggu lihat seminar aja gitu. Kalau saya ya lebih gampang gitu ya. Jadi renewal. Pak, saya kalau pergi ke rumah ibadah, baik ke masjid ataupun ke gereja, saya pulang hati saya damai, Pak. Sudah itu saya pusing lagi. Ya udah tiap minggu ke gereja lah, supaya damai terus gitu. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Jadi kita harus membalance antara internal motivation dan external motivation. Mungkin itu jawaban. Silakan, Pak. Lagi. Ya, barusan ada satu lagi nih Pak, dari Imade Kertayasa. Apakah orang yang lahir dan lingkungannya itu tidak mendukung, bisa memaksimalkan kesuksesan hanya dengan latihan katanya. Nah, lalu bagaimana dengan pengalaman bawah sadar yang sudah berlangsung sejak lahir? Nah, menarik. Kenapa? Kadang-kadang orang justru ketika terjadi tekanan, justru ketika terjadi pressure, justru dia tumbuh. Ya. Jadi justru orang, saya mau cerita nih, sebentar, saya rem dulu, saya mau cerita, keren. Ada riset ya, 2 orang yang lahir kembar, tetapi satu dipiara si A, satu dipiara si B. Oke ya, ketika besar di TV Amerika ditemukan, lalu yang satu ini ditanyai, yang satu ini sudah orang, bajingan besar, sudah bunuh orang 2 di penjara diinterview, ya. Diinterview, dia tanyain, kenapa kamu kok jadi orang pembunuh? Dia bilang, Bapak tahu, ayah saya kokain, drug addict, gangster. Ibu saya itu pemabuk. Saya lahir, saya sudah usia 4 tahun, 3 tahun, saya dikasihkan orang. Ya, kalau saya tidak jadi rusak, saya jadi apa? Oke, ya. Yang satunya sukses, Pak. Jadi orang kaya, sukses, hebat. Diinterview sama orang, kenapa kamu jadi sukses? Bapak bayangkan, ayah saya adalah pembunuh, ayah saya adalah drug addict, ayah saya adalah penjahat, orang gangster, ibu saya pemabuk. Kalau saya tidak membuktikan diri saya sebagai orang sukses, saya malu jadi manusia. Saya harus berubah dan membuktikan bahwa saya bisa menjadi orang hebat. Nah, ini menarik, Pak. Ya. Jadi 2 orang kembar dengan pengalaman yang lahirnya sama, tetapi bagaimana dia tumbuh menjadi berbeda. Nah, tumbuh berbeda ini bisa karena latih, bisa karena lingkungan, bisa karena kemauan internal dia. Jadi gini, kalau ada 2 orang lulus S1, gitu ya, yang satu tiap hari belajar, tiap minggu ikut kursus, ikut training, mau belajar, yang satu karaoke dolan, minum mabuk, mungkin 3 bulan, 1 tahun tidak beda, 2 tahun tidak beda, 10 tahun kemudian, bedanya langit bumi, Pak. Langit bumi ya. Sebenarnya kenapa? Padahal lulusnya sama-sama S1, sama-sama dari tempat yang sama. Ya karena dalam perjalanan itu terjadilah penumpukan apa yang dia pelajari, apa yang dia yakini, apa yang membuat dia sukses, dan itu menumbuhkan dia menjadi manusia yang hebat atau menumbuhkan dia menjadi manusia yang gagal. Mungkin itu sih kacamata saya, Mas. Wah, keren-keren nih. Jadi basically nih teman-teman, semuanya bukan dari eksternal gitu, tapi balik lagi semuanya ke dalam sini gitu. Apa yang mau kita masukkan ke dalam kepala kita ya. Oke, wah keren banget nih Pak Tanadi nih. Nah, ini Pak, tadi kan udah cerita nih ya, barusan ini kita agak nge-slide sedikit ya ke yang tadi. Tadi kan kita lagi ngebahas tentang masalah tentang pandemi dan lain sebagainya. Nah, ini kan pandemi ini sebetulnya kalau kita lihat ya, ini tuh udah turun, naik lagi. Ini kita nggak tahu nih bakal ada varian seperti apa lagi di depannya gitu. Nah, lalu menurut Pak Tanadi sendiri nih,
kan ini berarti kan udah nggak mungkin balik lagi, berarti kan ada next normalnya gitu. Next normalnya seperti apa? Nah, mungkin Pak Tanadi ini punya insight nih atau tips gitu ya untuk next normal ini kita harus gimana sih, khususnya untuk teman-teman pebisnis juga semuanya. Mungkin kalau dilihat yang pertama, the next normal and the old normal is not the same. Nah, itu pertama dulu. Jadi dunianya akan tidak sama, ya. Apakah Anda ready atau tidak? Nggak bisa milih. Anda tetap harus melaluinya, ya. Saya punya seminar namanya Planning 2021 pada beberapa bulan lalu, ya. Saya bilang kita harus berani bold, B-O-L-D. Bold itu apa? B itu adalah begin with a new mindset, mulai dengan pola pikir yang baru. Mulai dengan cara berpikir bahwa ya sudah, ini mau nggak mau harus aku lakukan, ya. Ini harus aku jalani. Kalau aku kali ini gagal, aku punya travel agent, ya udah aku tutup lah sementara. Nanti aku cari jalan untuk hidup lagi. Kalau sekarang aku jualan barang yang laku, ya aku push lah supaya lebih laku. Jadi begin with a new mindset, pola pikir yang baru bahwa ini sudah terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan. Mau tidak mau kita harus melakukan perubahan dan harus berani melakukan riset. Ini yang pertama dulu, ya. Mindset kita dicuci dulu. Kalau mindset kita udah siap, kita menganggap bahwa ya udah kita siap dengan keadaan ini. Baru kita melihat ada opportunity to win big, kesempatan untuk menang besar. Jadi kalau B-nya begin with a new mindset, O-nya itu opportunity to win big, kesempatan untuk menang besar. Lihatlah bahwa kali ini kita ini punya kesempatan untuk restart, untuk menjadi lebih hebat, ya, untuk menjadi lebih kuat lagi. Saya merasa, ya, ini adalah sebuah kesempatan buat kita. Saya masih ingat banget bahwa di tahun 2000-an, jadi 98 itu terjadi ekonomi, ya. Jadi ekonomi kekacauan tahun 2001, 2002, 2003, 2004. Pada saat itu, saya majunya luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita kembali pada fundamental state. Kita masuk pada titik nadir. Bahasa Jawanya titik nol. Titik nol. Yes. Ayo kita start dari nol. Jadi kita kembali berpikir bahwa, ayo kita, hai teman-teman sekalian, saya mulai yuk, kerjain yuk. Mulai dari bawah. Jadi ini mempunyai keberanian dan kesempatan untuk menang besar. Karena apa? Karena dulu, mungkin 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu, kita susah berkompetisi. Kita lebih kecil, dia lebih gede. Kita lebih, ini, sekarang kita merasa bahwa, ayo, perang bareng, gitu. Perang bareng. Tahun 98 saya terjun bebas. Saya juga terjun bebas. Sama-sama, cuma jurangnya beda gitu ya, Mas, ya. Jadi, teman-teman, ketika kita mengalami fundamental state, kita memikirkan bahwa ada opportunity untuk memenangkan besar. Sehingga saya selalu bilang, 2 tahun ini, dari tahun lalu sampai tahun depan, ini zaman yang sangat suka banget. Ini justru kesempatan kita untuk menang besar. Tapi pertarungannya jauh. Kita sering kalau kita berubah, kita lalu merasa apa? Kecewa. Aduh, kok nggak berhasil ya? Aduh, kok begini ya? Aku udah nyoba. Selamat sore, Mas. Wah, aku sudah nyoba kok nggak berhasil ya. Aku pakai IGTV kok followerku cuma 200 ya. Wah, segala macam. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan valley of disappointment atau lembah kekecewaan. Semua kerjaan hebat, semua kerjaan besar itu selalu turun dulu, deep dulu, tidak berhasil, kecewa, baru dia akan naik. Ya. Jadi Anda melakukan apapun, olahraga, menguruskan badan, ya, ngotot gitu ya, sebulan nggak ada hasilnya, marah-marah, gimana ini, buat apa, aku mungkin bulan kedua baru turun. Tapi kita biasanya tidak tahan, kita kepinginnya ini adalah instan noodle, mainnya pakai microwave, dimasukin 1 menit panas. Padahal kita tidak microwave. Gitu. Ini mungkin. Jadi ingat, ada opportunity to win big, tapi you have to be patient. Ya. Harus pelan-pelan dan sadar. Ini O-nya. Nah, yang ketiga ini L, B-O-L-D. B itu begin with a new mindset, ini dengan pikiran baru. O itu opportunity to win big. L itu leverage your strength. Nah, ini maksudnya apa? Leverage your strength. You leverage your strength. Jadi kekuatan Anda, strength kelebihan Anda itu harus dipakai gitu ya. Nah, 2 tahun terakhir saya banyak bermain dengan Clifton Strength. Clifton Strength ini adalah cara mengakses kelebihan Anda apa. Jadi saya punya activator, saya punya relator, saya punya maximizer, saya punya strategic, saya punya intellection. Dari 34 fitur kekuatan itu Anda apa. Tapi kalau kita rubah ya, nggak usah ngomong terlalu tinggi. Saya tanya, Mas Wisnu ini kelebihannya apa? Coba cerita satu. Yang dikatakan teman-teman, oh kalau Wisnu ini orangnya begini, katakan sama saya, apa kelebihan Anda? Saya kelebihannya teliti dan nggak kenal nyerah. Nah, teliti dan nggak kenal nyerah, itu adalah 2 strength Anda. Itu
Itu dua superpower Anda yang harus Anda bina, harus Anda kuatkan. Kalau orang lain ke arah sana dengan ceroboh, saya menjadi teliti. Kalau orang lain mencoba 2 kali nyerah, saya 18 kali nggak nyerah. Jadi itu adalah strength Anda. Dan kalau Anda meleverage strength Anda, nanti kalau mau pergi ke www.gallup.com, bayar 314.000, Anda bisa tahu secara Clifton Strength apa kelebihan Anda. Ya, saya nggak punya untung di situ, jadi itu bukan punya saya, jangan salah. Saya cuma memang Clifton Strength Coach ya. Jadi saya bikin training soal ini. Saya bikin training soal ini untuk certification. Nanti tanggal 2 Juli kalau mau boleh lihat di IG saya. Tapi yang menarik adalah leverage your strength. Melihatlah dari kekuatan Anda, jangan melihat dari kelemahan Anda. Kalau Anda dulu waktu SMP, mata pelajarannya bahasa Inggris 9, matematika 4, pasti di rumah dipaksa oleh ibu belajar matematika supaya 4-nya jadi 9. Nggak bisa. Perbaiki bahasa Inggris Anda yang sudah 9 ini, supaya 10, supaya lebih hebat dari gurumu, supaya menang kontes Olimpiade bahasa Inggris, supaya jadi juara dunia, supaya jadi pembicara terbaik dalam bahasa Inggris. Ya, ini menurut saya. Jadi dengan mengkuatkan kekuatan kita, bukan terlalu memikirkan kelemahan kita, itu kita akan jauh lebih menang, lebih besar. Jadi kalau Bull tadi bikin with a new mindset, bikin dengan pilihan baru, opportunity to win big, kesempatan untuk menang besar. L itu leverage your strength, dan yang terakhir ini D, do it now. Do it now, lakukan sekarang. Nah, terlalu banyak orang melakukan procrastination, penundaan. Ya, penundaan. Mas Visnu tahu, saya punya seorang penggemar seminar. Jadi kalau seminar orang ini sering datang aja ke tempat saya. Datang ke tempat saya gitu. Saya selalu bilang, "Mas, gimana kabarnya?" Selalu say hello gitu. Suatu saat kita punya ngobrol dengan waktu yang lebih enak. "Mas, kok ikut seminarnya saya terus sih, Mas?" "Iya, Pak Sam, saya kepingin jadi pengusaha seperti Bapak." Terus saya bilang, "Loh, terakhir berusaha apa?" "Belum, Pak, saya ikut orang." "Loh, kok masih ikut orang? Sudah berapa tahun ikut orang?" 14 tahun, Pak. "Loh, kenapa?" Pak San tahu, dia cerita, 11 tahun yang lalu saya keluar dari pekerjaan saya hutang uang, dan saya mencoba bisnis baru. Dalam 6 bulan saya bangkrut, hutang sama beberapa orang, bahkan saya harus mencicil sampai 2 tahun baru lunas semua. Sudah sejak itu saya ingin mencoba bisnis baru, sudah tidak berani lagi. Itu problem. Kenapa? Karena seperti juga rantai gajah. Jadi gajah itu kakinya dirantai. Waktu kecil dia mencoba jalan, jatuh. Sampai besar pun kalau ada rantai di kakinya, walaupun dia sudah jauh lebih powerful, jauh lebih kuat, dia tetap takut kalau jalan. Nah, terjadi hal yang sama dengan orang ini. Begitu dia sudah gagal sekali, dia takutnya itu luar biasa. Padahal mungkin setelah 10 tahun dia ikut orang, ilmunya sudah tinggi, pekerjaannya sudah hebat, dia sudah mampu untuk berbisnis. Tapi ketakutan dia masih menggigit dia dan tidak membuat dia bergerak. Kita sering mempunyai perasaan seperti itu. Kita tergigit, kita takut, ya, kita menjadi stagnan, berhenti, lalu kita tidak berani melakukan sesuatu. Nah, ini yang problem. Jadi rumus terakhir dalam be bold, menjadi berani, itu bikin with a new mindset, opportunity to win big, leverage your strength, dan yang terakhir do it now. Do it now. Sekarang itu juga ya, jadi jangan ditunggu-tunggu. Dan paling terakhir nih teman-teman, barusan itu Pak Tanadi udah nge-bold bahwa mentality, yang paling penting itu mentality. Jadi jatuh itu ya udah biasa gitu. Kan kita jatuhnya juga main sepeda berkali-kali ya, jatuhnya sampai akhirnya bisa gitu, nggak jadi kapok gitu ya. Nah Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana dari Sweet Atarta? Pak, bagaimana masa depan bisnis hotel, mall, dan properti sejenis setelah pandemi nih Pak? Pelan recovery-nya. Bapak tanya jujur, saya bilang jujur ya. Saya juga susah kalau bisa, misalkan Bapak punya hotel 5 gimana? Nangis. Nah, ya kan nangis. Tapi harus berusaha. Jadi beberapa bisnis yang terkena imbas keras di dalam, jadi bayangkan ada badai tsunami yang kena pantai, pantainya rusak. Ya sudah, kalau ada kebetulan di pantai ya terimalah, bekerja lagi. Kalau ada kebetulan di kota ya mungkin Anda selamat. Ini contoh ya. Jadi pada saat badai tsunami COVID ini terjadi, industri pariwisata yang paling terkena. Ya sudah, ayo cari cara-cara lain gitu ya untuk bisa recover, untuk bisa hidup. Tapi apakah bisnis hotel akan tumbuh berkembang hebat? Ya mungkin, tapi masih lama. Ya masih lama. Kalau Anda mau, carilah terobosan-terobosan baru. Ya, Pak, sulit Pak, semua orang juga mengalami hal yang sama di dalam industri hotel ini. Ya saya juga tahu, gitu. Itu sulit gitu ya. Mau apa? Tapi kan nggak ada pilihannya.
Kayak misalkan Anda punya kapal pesiar, kekayaan Anda adalah punya kapal pesiar. Bisa dinaikin orang sebanyak 10.000. Ya sudah, sekarang mengalami berhenti, ya mungkin jadi scrap atau dijual murah atau apa, saya nggak tahu. Tapi artinya kadang-kadang Cik Hok dan Cik Gi, Hoki itu rezeki ya. Mungkin sedang belum dekat dengan Anda, gitu ya. Ya coba cara lain. Mau tidak mau harus itu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Ada hal-hal yang terjadi pada kita pada saat ini dan terpaksa kita terima, ya kita terima. Kita accept the thing, terima. Baru mikir apa yang harus kita lakukan dengan segala kondisi terburuknya. Maaf sekali lagi, dengan segala kondisi terburuknya, ayo saya berusaha maksimal. Mungkin itu, Mas. Oke, mudah-mudahan terjawab ya tadi ya dari yang tadi. Nah ini Pak, ini ada 98 kata saya masih SD tiap hari sekolah dari kebun. Orang tua petani dan tinggal di kebun. Dan dengan kerusuhan dari radio, titik awal berpikir untuk ingin melihat dunia luar. Nah ini melihat opportunity. Wah ini nge-share sepertinya ya. Nah lalu ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Oh oke, halo Pak. Nah ini ada Purnomo IV, cita-cita masuk jurusan matematika malah terdampar ke ekonomi, jadi pengusaha. Terkadang hidup itu nggak bisa milih katanya. Wah itu gimana tuh Pak? Hidup itu nggak bisa milih. Senang. Sebetulnya iya tidak. Jadi ada hal-hal, karena itu ada kalimat yang mengatakan Tuhan, ya toh, berilah saya keberanian untuk merubah apa yang saya bisa, menerima apa yang saya tidak bisa rubah, dan kearifan untuk menentukan mana yang mana. Itu benar banget. Ya. Karena kadang-kadang orang itu ketika rezekinya datang ya sudah diamini, disyukuri. Ketika yang datang ternyata adalah kesulitan ya kita terimalah apa adanya gitu ya, dan kita hadapi sebagus kita bisa. Nah sebetulnya terima kasih kembali. Sebenarnya saya hari Sabtu ini bicara tentang well-being, Mas. Sabtu besok lusa. Kalau mau dengar boleh cek di IG saya, undangannya free of charge, 1 jam seminar tentang bagaimana sih kesejahteraan manusia itu, apa yang Anda bahagia gitu ya. Ini saya cek ya, teman-teman yang lagi mendengarkan ada 36.000, ribunya nggak kelihatan, 36 teman ya. Saya tanya, kalau misalkan Anda sekarang hidup, 1 itu adalah kondisi terburuk yang mungkin, 10 itu adalah semua impian saya terjawab. Ya, ini tangganya. 1 itu sengsara banget, 2 sengsara, 3 sengsara masih, 4 susah, 5 ya susah lah Pak, tapi masih oke. Kalau 6 ya untung saya masih bisa bernafas dan melalui kehidupan dengan baik. 7 mungkin oke lah Pak, saya masih nyaman hidup, masih oke. Rezeki masuk terus ya. Ini katanya Armenia, aku juga dapat jempol ya. 6. Ayo Armen, saya sekarang ada pada posisi berapa? Kalau 7 oke, kalau 8 bagus Pak, saya happy. Kalau 9, ini impian saya. Kalau 10, ini impian terbaik yang saya bisa mampu. Anda sekarang pada posisi berapa? Silakan di chat ya. Beri 1 angka kepada saya. Sekarang pada posisi berapa? Ini menarik. Nanti hari Sabtu kita bedah 1 jam bicara khusus tentang sebetulnya well-being, kenyamanan kita sebagai manusia. Kenikmatan kita, boleh dibicarakan bahwa itu keuangan, boleh dibicarakan itu adalah pekerjaan, boleh juga dibilang itu adalah hubungan saya dengan orang lain, boleh juga dibilang itu adalah kekayaan saya, ataupun hubungan saya dengan orang banyak. Armenia bilang 7, Freddy juga 7, oke lah, 7 is good, 7 is good. Kusnedi sudah bilang 9 ya. Bisnis saya tutup sejak tahun lalu. Wah ya, terpaksa beralih ya. Mungkin beralih itu membuat Anda menjadi lebih baik ya. Silakan Anda angkanya berapa? 7, ada yang 5 ya, 6 ya. Nah, saya nyoba ini dengan 127 orang. Jawabannya rata-rata setelah average ya, dirata ya, keluarnya 6,7. Ya, tapi kalau saya tanya nih ya. Syarkawil juga 7. Kalau saya tanya 5 tahun yang akan datang, dengan segala upaya Anda, dengan segala pekerjaan Anda, dengan segala emosi yang Anda pakai, yang Anda tanamkan, kira-kira 5 tahun lagi Anda berada di berapa? Ya, Gunadi oke, saya di 5, yes. 5 tahun lagi di mana? Ayo Gunadi, 5 tahun lagi saya di mana? Ini menarik, ya. Nah, saya coba sudah beberapa kali, ya. Silakan, Anda berada di mana 5 tahun lagi? Ternyata secara average ya Pak ya, jadi secara rata-rata ditambah naik menjadi sudah, ini teman saya sudah 9,5, Inge bilang 8 ya. Rata-ratanya, ini sudah 9, rata-ratanya 8,5.
Freddy sudah bilang 10, ya, Armenia bilang 9. Artinya apa? Jeda antara 6,5 sekarang menjadi 8,5 secara rata-rata nantinya, ya, atau 9, itu adalah optimisme kita. Ya, optimisme kita bahwa semuanya akan menjadi lebih baik, semuanya akan menjadi lebih maju, semuanya akan menjadi lebih terkenal. Oh, Budi Manto bilang 10, sip Bud, ya. Malam kuliah loh ya, ingat. Yes. Nanti malam lagi ngajar, jadi malam ada kuliah. Ini mahasiswa saya lagi masuk, ya. Ya nggak terima, kuliah jam 6.30, ternyata jam 4 juga sudah mulai kuliah di sini. Nah, teman-teman sekalian, menarik. Kenapa menarik? Karena sebenarnya kita mengukur kenikmatan hidup kita, happiness kita, well-being kita, kesejahteraan kita, itu tanpa saja di benak kita jadi satu angka. Kalau saya tanya Visnu, Anda bahagia atau tidak? Sekarang pertanyaan saya sama Visnu. Visnu, dalam skala 1 sampai 10 sekarang Anda ada di mana? Dari 8, Pak. 8, bagus. Berarti Anda melihat 8 itu akumulasi dari kerja yang enak atau tidak, hubungan dengan sekeliling Anda, keuangan Anda, kesehatan Anda, dan mungkin hubungan masyarakat Anda. Itu ada gabung tanpa sadar masuk dalam otak Anda menjadi sebuah angka. Ya. Jadi ini keluar satu angka 8. 5 tahun lagi menurut Visnu di berapa? Anda? Harus 10. Harus 10. Nah, itu optimismenya Visnu. Berarti Anda menuju sesuatu yang lebih baik. Ya. Lepas dari 10 itu tercapai atau tidak? Ya, lepas dari 10. Yes. Ada pengejaran di situ. Nah, ini menarik buat saya. Menariknya kenapa? Ternyata setiap manusia itu dengan sebuah optimisme yang tinggi, dia akan mau bekerja lebih keras, menjadi lebih baik. Saya yakin Visnu pun saat-saat ini kerjanya gila-gilaan. Karena Anda yakin 5 tahun lagi saya di 10. Lepas dari mungkin 5 tahun lagi Anda masih 9,5 ya. Tapi paling tidak itu Yes. mungkin itu. Ya, tapi memang sih Pak. Jadi kadang-kadang maksudnya pengalaman ya, maksudnya kita sharing pengalaman, saya sendiri juga sharing sama teman-teman semua yang ada di sini bahwa yang namanya hidup gitu, hidup saya sendiri gitu, semuanya itu didrive cuma dari kepala gitu, cuma dari mindset. Asal kita mindsetnya selalu positif, ya nggak tahu kenapa gitu ya. Saya juga bukan orang yang percaya tentang law of attraction nih Pak, cuman kadang-kadang tapi memang ketika kita berpikir bahwa saya pingin gini, itu seolah-olah universe gitu mengarahkan saya ke arah sana semuanya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi untuk teman-teman juga ya, intinya balik lagi ya, kalau di Landmark itu kita percaya ada satu tag Pak, namanya itu pasti sampai gitu. Oh, halo Pak. Nah, di Landmark itu kita percaya satu tag ya itu pasti sampai ya, bukan mulai aja dulu kayak Tokopedia gitu, tapi pasti sampai gitu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya ya walaupun kita lambat kayak kura-kura ya, kita pun pasti sampai ya, terserah sampainya mau kapan gitu. Tergantung kita punya spiritnya sampai sejauh mana gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya, silakan terus. Nah, ini Pak ada pertanyaan. Silakan. Monggo. Oh, sudah Pak. Barusan ada pertanyaan. Silakan. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Freddy Arianto. Jadi supaya saya bisa bacain semuanya. Nah, apa kondisi pandemik ini mengarah ke permanen pandemik nih Pak? Enggak. Freddy, enggak. Teman saya juga Freddy. Jadi tidak itu maksudnya apa? Maksudnya mungkin akan lebih lama dari yang kita harapkan. Jadi kalau pertama kita bicara, oh mungkin cuma 6 bulan, ternyata 1 tahun. 1 tahun ternyata tidak selesai, mungkin 1,5 tahun, mungkin 2 tahun. Ya, mungkin bisa 3 tahun, mungkin bisa 4 tahun. Tetapi tidak permanen seperti ini. Anda tidak tahu karena Anda berada di posisi ini, Anda tidak tahu ke depan bakal kayak apa. Tapi karena ada 3 hal yang berjalan berbarengan. Yang pertama testing. Sekarang ngetes itu tinggal pakai ludah diginikan 35.000 selesai. Ya, ini contoh ya testing. Jadi kita lebih mudah mengetes penyakit itu. Ini pertama testing. Ya, testing. Yang kedua apa? Vaksin. Sekarang vaksin gila-gilaan. Saya menyarankan teman-teman vaksin ya. Karena vaksin itu jauh lebih aman buat Anda. Ini juga lagi risetnya gila-gilaan, majunya luar biasa ya. Vaksin ini sudah berkembang dengan sangat hebat. Dan yang ketiga adalah obat. Obat ini juga sekarang terjadi riset yang benar, yang luar biasa. Mulai makan obat apa lebih tahu. Dari 3 sudut ini, pengetesan adanya COVID-19, vaksin yang sudah dikembangkan lebih maju terus, dan yang ketiga adalah pengobatan. Ini semua akan mendorong supaya karena apa? Karena COVID ini dampaknya memang fatal, tapi tidak sebanyak itu. Jadi kita punya waktu untuk mencari obatnya selama setahun ini. Ya. Kalau penyakit ini luar biasa gilanya,
kayak film-film itu, wah, nggak nuntuti kita ya. Tapi ini kita punya waktu untuk memperbaiki. Jadi kalau dibilang apakah kita akan mengalami pandemi permanen selamanya, tidak. Saya yakin tidak. Jadi mungkin bisa setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Ya, kita nggak tahu Mas Ian. Tapi menurut saya, feeling saya setahun lagi lah. Bersabar, justru ini buat Anda untuk memperbaiki diri, sehingga setahun lagi yang akan datang, ketika persaingan menjadi baru, Anda menjadi jauh lebih hebat. Itu Freddy. Menjadi 10 ya nanti ya Pak Freddy nih. Pak, ini kan saya tadi sempat baca-baca juga nih punya Bapak, bahwa Bapak juga mendapatkan 2 rekor muri nih di Desember 2020 lalu. Nah, boleh ceritain sedikit tuh Pak? Jadi jadi sebenarnya pada saat bulan April, saya bingung mau ngapain gitu ya. Wah, cobalah menguatkan branding saya gitu ya, karena masanya pandemi ya. Sehingga karena branding kita supaya kuat, maka saya mengepush, terima kasih Freddy kembali. Kita mencoba 2 hal. Yang pertama, karena saya suka review buku, saya bikin review buku setiap hari 1. Jadi selama 200 hari, saya review buku 205. Jadi waktu sampai 200 saya ajukan ke Muri. Gitu. Jadi sama Muri akhirnya diakui, oh iya betul gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan kantor saya di Surabaya, itu memang banyak hiasan. Seperti belakang ini gambar-gambar. Saya suka dengan gambar-gambar gini ya. Ini gambar gambar ini. Anda mau lihat ini gambar ini. Ini kantor kita. Ini rumah. Ini di rumah di kantor saya. Di rumah di bagian training. Ya, bawah. Ini bawa buku. Jadi kalau Anda lihat ada buku ancur-ancuran gitu itu ya karena memang saya hobinya buku. Jadi kantor saya itu super hiasan-hiasan. Jadi menurut saya, oke dah, saya mintain Muri. Akhirnya saya dapat Muri, yaitu 2 sekaligus. Saya minta 1 adalah kantor dengan dekorasi mural terbanyak. Yang kedua adalah review buku terbanyak di Instagram. Jadi dapat hadiah Muri, tim Muri dari Jakarta datang, kita dikasih Muri, ada seremonial 19 Desember tahun 2020. Manfaatnya buat saya dulu adalah memaksa saya untuk review buku. Karena kalau tidak dipaksa, kita nggak mau. Ini yang biasanya orang cerita dalam kata-kata, the power of kepepet. Kalau kepepet, semua jalan, gitu ya. Jadi, kalau terjepit, kita mau nggak mau harus, gitu ya. Kadang-kadang saya bilang, review buku besok jam 7, padahal saya belum siap semua. Jadi, malamnya terpaksa baca. Udahkah komit, gitu. Jadi, membuat komitmen kita untuk membuat supaya kita agak terpaksa. Sebenarnya itu sih. Jadi, teman-teman kadang-kadang harus memaksa diri. Karena kalau tidak dipaksa, tidak akan mau melakukannya. Boleh teman-teman kalau mau di kantor kami, banyak yang main di kantor kami. Boleh. Tuh, ada yang main. Ya, kalau saya tidak hadir pun, asal bilang dulu, Satpam tahu, biasanya diizinkan untuk masuk. Banyak yang datang main-main. Silakan. Oke, nah teman-teman, untuk yang mau bertanya, silahkan 1 pertanyaan terakhir nih. Wah, nggak terasa ini udah hampir mau 1 jam. Bukan. Kapan akan masuk BPI? Silakan. Welcome. Welcome untuk datang ke kantornya langsung ke Pak Tanadi. Ya. Nah, cuma Pak, sekarang karena COVID-nya lagi tinggi, ditahan. Ya, silakan, Vishnu. Oke. Nah, Pak, ini clue-nya. Nah, tadi kan ini ada pertanyaan nih sebenarnya. Clue untuk bisa mengikuti jejaknya Pak Tanadi untuk mendapatkan rekor Muri ya. Intinya harus ngelakuin gitu. Nggak ada istilah cerita atau menunda ya. Ini saya bantu jawab aja. Ini saya yakin jawabannya. Saya jangan mengikuti jejak Pak Tanadi, karena Pak Tanadi beda dengan Anda. Jadi saya selalu bilang, be the best version of yourself. Saya ulang, be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Karena Anda tidak suka dengan lukisan, tidak segala macam. Jangan membuat ngapain ikutin Pak Tanadi gitu. Anda baca buku susah, ya atau setahun baca cuma 1. Mau mengikuti jejaknya Pak Tanadi, bikin review buku 200, nggak kesampaian gitu. Lakukan apa yang Anda suka. Kalau Vishnu tadi hati-hati dan punya semangat, manfaatkan itu untuk kesuksesan ala Vishnu, bukan ala Pak Tanadi. Ya, jadi kita coba mengikuti jejak kita sendiri, mencari diri kita sendiri, dan menemukan diri kita sendiri untuk mengajaknya menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin itu jauh lebih penting daripada saya kok meniru Pak Tanadi aja, bukan? Ya, oke. Apa-apa. Tetapi dalam kehidupan kita belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Mungkin itu. Yes. Oke, thank you banget nih Pak. Nah ini Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini ada hubungannya sebenarnya agak sedikit keluar nih. Bagaimanakah sebenarnya cara memilih tim nih agar tepat dan tidak boncos?
Wah, Ya, sebentar ya sebentar. Sebenarnya ada teorinya. Wah, bukunya di sini. Namanya tim itu ada Patrick Lencioni. Penulisnya namanya Patrick Lencioni. Dia bilang, sebentar. Saya ingatnya di belakang saya, bukan tapi. Patrick Lencioni itu yang bikin buku ini loh, The Five Element of Team. Lalu dia bikin The Advantage. Jadi dia bilang, mencari tim yang hebat itu punya 3 karakteristik. Ya, 3 karakteristik. Menjadi mencari tim itu 3 karakteristik. Saya agak lupa, tapi saya coba jelaskan sebisa saya ya. Yang pertama, cari orang yang hungry, orang yang lapar, mau bekerja. Kalau dikasih makanan lebih mau lagi. Gitu. Jadi ada hungry-nya, ada laparnya. Yang kedua, orang itu harus humble. Humble itu rendah hati. Maksudnya humble itu apa sih? Humble itu adalah rendah hati dalam arti bukan menurun rendah, itu bukan. Tapi punya pemikiran untuk mau mengalah, mau belajar dari orang, mau menerima gitu ya. Itu disebut humble. Dan yang ketiga, jadilah tim yang smart. Smart itu apa? Social intelligence-nya jalan. Maksudnya bisa bekerja sama dengan orang, mau mengalah, tapi juga mau maju ya. Jadi hungry, lapar, ya, humble, rendah hati dalam arti belajar, dan smart. Smart ini dalam arti bukan smart ilmunya saja, tetapi social intelligence-nya, pemahamannya, dan lain-lain. Jadi lebih soft skill-nya, lebih smart. 3 ini menurut Patrick Lencioni adalah tim leader yang baik. Oke. Caranya bertanya boncos. Oh ya, cepat itu karena apa? Karena menurut saya, sebetulnya saya membaca buku tidak cepat. Saya bukan orang yang fast reading. Jadi saya kalau baca buku ya satu buku yang seperti katakanlah satu buku seperti ini tadi yang saya cerita pandemik, ya seminggu lah gitu, 5 hari seminggu lah gitu. Ya, cuma saya kadang-kadang lompat-lompat. Jadi kalau saya suka saya lompat kedua, lompat ketiga, jadi tidak baca semua. Ya mungkin karena bacanya terlalu banyak, jadi bisa lompat-lompat dengan cukup pemahaman karena sudah banyak baca buku lain yang sejenis. Mungkin itu. Ya. Saya beli buku mungkin average sebulan 10-15 lah, average dari Amazon sebulan. Jadi cepat sekali bertumbuh. Ini setahun sudah tiap kali datang. Ini masih antre yang belum baca ini. Jadi ini tadi kemarin baru datang. Eat, Sleep, Innovate, lagi baca inovasi, belum datang baca. Jadi masih banyak yang numpuk ya. Jadi ya selera lah ya. Saya kira nggak apa-apa karena buat saya membaca itu happiness. Saya membaca itu menemukan sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Mungkin impian kebahagiaan saya itu pergi ke Bali di hotel leye-leye baca buku sambil berenang itu mungkin ya. Baca buku ya. Ada orang teman saya bilang, waduh Pak kalau baca buku tuh saya sengsara gitu. Jadi do something that you love itu akan membuat Anda menjadi lebih baik. Silakan. Oke. Nah, by the way teman-teman, ini Pak, sorry, reminder karena waktu boleh. Saya masih punya 3 menit enggak? Saya masih punya 3 menit. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, saya tutup ya. Saya tutup dengan 3 menit ya. Saya pengen cerita sebuah cerita yang kuno dari Jeff Bezos. Pernah jadi orang terkaya di dunia. Dia dipanggil di Princeton dan dia cerita. Saya suka cerita ini. Dia bilang bahwa dia waktu kecil pernah ke rumah kakek dan neneknya. Kakeknya nyetir mobil, neneknya merokok. Dan karena merokoknya keras banget, Jeff Bezos ini ambil kalkulator, dia hitung. Dan dia bilang, nenek, aku diajari di sekolah bahwa kalau orang merokok itu setiap kali menyedot sekali, umurnya lebih pendek 2 menit. Jadi usia nenek akan berkurang 6 tahun dalam hidup nenek. Waduh, neneknya ini diem gitu ya. Air matanya turun. Waduh, dia salah. Aduh, satu salah ngomong. Apa nih ya, salah bicara ini. Tapi dia udah diem, udah keringetan, dia takut ya. Terus mobilnya diberhentiin lagi sama kakeknya. Ayo Jeff, sini, beli kopi gitu. Waduh, dia takut nih. Waktu masuk di dalam, kakeknya bilang sama dia satu kalimat. Jeff, later in life, you will find out that being kind is much more important than being smart. Jeff, lain kali dalam kehidupanmu kamu akan paham, menjadi orang baik hati jauh lebih penting daripada menjadi orang cerdas. Nah, dia bilang, cerdas itu gift, hadiah. Cantik itu gift. Smart itu gift. Ya, lalu networking, easily kenal orang itu gift. Ya. Orang tuamu kaya itu gift, hadiah. Dan dia bilang, tidak pernah ada orang bisa sukses karena gift saja. Harus dari choices. Choices itu pilihan. Ya. Saya baik hati itu pilihan. Saya mau memaafkan musuh itu pilihan.
Saya mau berbuat lebih itu pilihan. Ya. Saya mau mengerjakan sesuatu tanpa dibayar itu pilihan. Ya. Saya mau menolong orang itu pilihan. Nah, choices is much more important in your life than gifts. Jadi pilihan itu membuat kita yang mungkin lebih jelek, lebih bodoh, lebih tidak cantik dan lain-lain dibandingkan orang lain, tetapi mempunyai kesempatan sukses yang jauh lebih besar karena kita menggunakan pilihan kita dengan sangat benar untuk mencapai sukses kita. Jangan hanya bergantung pada gift atau hadiah dari sononya, tapi gunakan kekuatan pilihan Anda untuk memilih hal yang terbaik dalam hidup Anda untuk mencapai sukses yang lebih besar, terutama setelah pandemi. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Oke, thank you banyak sekali Pak Tanadi Santoso. Ya, soalnya saya lihat waktu saya... sudah 57 menit, jadi saya lihat, sudah 57 menit, nanti tahu-tahu putus. Oke, nanti kapan-kapan saya mau ke Surabaya, saya langsung main nanti ke kantor BWI. Welcome, you're welcome. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tanadi. Sama-sama. Sukses selalu, keep safe, stay healthy Pak. Oke, bye-bye. Ada di Pak. Apa yang nonton, terima kasih banyak atas waktunya diluangkan untuk bersama-sama mendengarkan saya. Semoga bermanfaat sedikit banyaknya dan semoga Anda selalu dalam kedamaian. 10 ya, angkanya lain kali 10. Oke teman-teman, untuk kontak Pak Tanadi, nanti jangan lupa nih, ini catetin dulu di 081-832-9971, itu WhatsApp-nya, di saya IG aja ulangi. nggak apa-apa, IG saya handle sendiri saat ini. Jadi DM aja di IG saya. Oke, di IG boleh langsung kontak. Oke. Ya, atau di tanadisantoso@gmail.com. IG saya juga jalan, jadi program ini juga hidup dan jalan dan saya kelola sendiri. Ya agak slow respon karena kesibukan yang ada. Sekali lagi terima kasih banget teman-teman sekalian ya yang sudah ada di tempat ya. Terima kasih, semoga sampai ketemu nanti malam. Ini banyak mahasiswa saya nanti malam lagi kuliah 6.30. Oke, terima kasih Pak kalau gitu. Bye bye. Terima kasih Wisnu. Selamat sore. Ya, sukses untuk Anda juga. Ya, sukses juga, Pak. Oke. Dadah. Iya.